وحضرة الشيخ مقرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة الشيخ مقرم الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa minal insi wal jan wa amarahum bil ibadati fis sirri wal alan. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul mannan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila akhir zaman. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa rubaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa Umi yang saya hormati, Keluarga Besar Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, para hadirin jemaah kuliah subuh di Masjid Nur Asror yang saya hormati, juga para pendengar setia Inayah FM yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradahnya kita semua pada hari ini masih diberi kenikmatan yang tak terhingga, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, sehingga kita semua pada saat ini masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan suci yang kita tunggu-tunggu, dalam keadaan sehat walafiat. Boleh jadi teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang tahun kemarin bersama-sama dengan kita melaksanakan tarawih, melaksanakan puasa, melaksanakan berjamaah sholat, pada saat ini sudah tidak bersama-sama dengan kita. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, umat Islam di seluruh dunia menyambut kehadiran Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan keutamaan. Makanya sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia. Alhamdulillah, walaupun dalam situasi yang berbeda, boleh dikatakan ini Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat istimewa. Karena di pelaksanaan ibadah saum di Ramadan ini kita dalam keadaan bencana ya, dalam keadaan adanya wabah yang kita kenal dengan wabah corona yang sudah lebih 1 bulan berlangsung ini. Namun mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah bulan suci Ramadan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema dengan judul keutamaan bulan suci Ramadan. Silakan adik-adik kalau yang mau ditulis ya. Judul kuliah subuh pada hari ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling utama, bulan yang paling istimewa, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di seluruh dunia? Karena bulan Ramadan hanya akan terjadi 1 tahun 1 kali. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, di mana yang pertama, kelebihan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan ini, bahwa di bulan Ramadan lah pertama kali Al-Quran diturunkan. Itu kelebihan yang pertama, bahwa di bulan Ramadan lah Al-Quran pertama kali diturunkan.
yang kita kenal dengan nuzulul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan diturunkannya wahyu pertama, itu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Al-Quran yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, petunjuk dan arah ke jalan yang benar, petunjuk dan arah untuk menuju mardhatillah. Sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, bagi kita selaku umat yang beriman, maka wajiblah kita mengimaninya, wajib mempercayainya terhadap segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga kita wajib membenarkan berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita juga wajib mengikuti hukum-hukum, aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga kita wajib untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil mau'izah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan qanunul muslimin, undang-undang umat Islam untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam di dunia ini. Maka Al-Quranlah sebagai landasannya. Al-Quran harus mampu menghiasi dalam kehidupan kita. Al-Quran akan menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan kitab suci penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Dan juga Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Dengan membacanya saja itu menjadi ibadah. Untuk itu, di kesempatan bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Kita sudah menjadi tradisi yang namanya tadarus di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran yang banyak di bulan Ramadan, nanti akan ada asarnya, ada pengaruhnya terhadap perilaku kita, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Alhamdulillah di negara kita semangat untuk mempelajari Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran, dan semangat untuk hafiz Al-Quran, nalal Al-Quran itu begitu besar. Di mana-mana sekarang di seluruh pelosok adanya lembaga-lembaga pendidikan tahfizul Quran. Itu adalah merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan betul-betul Al-Quran akan menghiasi kehidupan kita semuanya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, keutamaan bulan Ramadan ini, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, di mana baginda Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, atakum syahrul Ramadan syahrul barakah fihi khair. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan barokah. Di bulan inilah banyaknya kebaikan-kebaikan. Yang zilullahu fihi rahmah. Di bulan Ramadan inilah Al-Quran juga menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayangnya kepada semua umat Islam di bulan Ramadan inilah. Dan juga bulan Ramadan yastajibu fihi doa, akan diijabahnya semua doa-doa yang dipanjatkan ke hadratnya. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kepada Allah. Jadi kalau bulan Ramadan ini belum mendatangkan kebaikan kepada kita, belum menjadi motivasi untuk berbuat kebaikan kepada kita, maka bulan Ramadan belum menjadi berkah bagi kita. Insya Allah di bulan Ramadan ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Usia kita akan menjadi barokah, hidup dan kehidupan kita juga akan menjadi barokah di bulan Ramadan ini. Usia yang barokah itu bukan berarti usia yang panjang, tapi usia yang barokah adalah usia yang betul-betul mengantarkan kita kepada kebaikan. Kita selalu berdoa kalau ada orang yang berulang tahun, selamat panjang umur, dengan mendoakan semoga panjang umur.
Umur itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak mungkin ditambah kembali. Tapi maksudnya panjang umur adalah mudah-mudahan umur yang tersisa itu betul-betul dipakai kebaikan, dipakai untuk menuju ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mungkin termasuk usia yang barokah. Buat apa panjang umur kalau umur kita hanya dipakai maksiat kepada Allah? Hidup dan kehidupan, rizki yang barokah. Rizki yang barokah itu adalah rizki yang membawa kemanfaatan kepada kita, membawa ketentraman, membawa kebahagiaan kepada kita. Bisa jadi orang yang penghasilannya puluhan juta, tapi tidak membawa kebaikan ke dalam hidupnya. Baru 2 minggu sudah habis, hutang sana, hutang sini, berarti rizkinya itu tidak barokah. Tapi kalau rizki yang barokah, walaupun penghasilan hanya pas-pasan, penghasilan hanya cukup untuk 1 bulan, hanya 3 juta misalnya dalam 1 bulan, tapi hidupnya tentram, hidupnya bahagia, ibadah kepada Allah khusus, maka itu adalah hidup yang barokah. Hadirin sekalian, yang ketiga, keutamaan dari bulan Ramadan ini adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan Allah, bulan yang penuh maghfirah Allah. Kita sadar sebagai manusia penuh dengan dosa dan noda, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Manusia tidak luput dari kesalahan, dosa dan noda. Dosa itulah yang akan menjadi penghalang untuk usulnya kepada Allah. Dosa kesalahan itu jugalah yang menjadi penghalang untuk tergapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dosa itu jugalah yang menjadi gelapnya hati, hitamnya hati, kotornya hati. Hati yang penuh dengan dosa dan noda itu adalah hati yang buta, hati yang hitam. Kenapa hati kita, ruhani kita itu penuh dengan dosa dan noda? Karena setiap hari kita melakukannya. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtah sauda fi qalbihi. Bahwa orang beriman apabila melaksanakan dosa berarti membuat percikan hitam di dalam lubuk hatinya. Padahal hati kita yang asalnya begitu suci bersih, ruhani kita, ruh kita yang begitu suci bersih. Karena Allah menciptakan ruh itu adalah sebelum adanya jasad. Ruh diciptakan lebih dulu berada di alam arwah, kemudian secara tadrijian diciptakan jasad-jasad dan dimasukkanlah ruhnya ke masing-masing jasadnya. Tatkala ruh masuk kepada jasad, dalam jasad itu masih dalam keadaan suci bersih, fi jiwaril haq, bahkan berada di sisi Allah, ma'rifat kepada Allah. Tapi setelah bersatu dengan jasad, terkontaminasi, terlena akan perjanjian awalnya ruh itu, maka ruh setelahnya bersatu dengan jasad berubah namanya juga menjadi an-nafas. Syekh Amin Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub menyatakan, "I'lam anna nafsa latifatun rabbaniyatun." Ketahuilah bahwa nafas itu adalah latifatun rabbaniyatun, bagian yang paling halus yang ada di dalam diri manusia yang sifatnya rabbaniyah. Wa huwa ar-ruh qabla ta'alluqiha bil ajsad. Itu adalah ruh sebelum bersatu dengan jasad. Jadi sebelum bersatu dengan jasad itu namanya ruh, tapi begitu bersatu dengan jasad sudah menjadi nafas. Kalau sudah jadi nafas itu menjadi kotor. Makanya ada yang namanya nafsu amarah, amaratun bisu, yang selalu menyuruh, selalu mengarah kepada kejelekan-kejelekan. Apa yang mempengaruhi kesucian dan kemurnian ruh itu? Yang mempengaruhi kesucian dan kemurnian ruh itu adalah musuh kita, yaitu di dalam sudah ada al-hawa, hawa nafsu, dari luar ajananya setan. Setan dan nafsu itulah yang mengotori jiwa kita, yang mengotori ruh kita, sehingga ruh kita menjadi kotor.
membawa beban yang begitu berat. Yang kita khawatirkan, roh kita tidak bisa kembali kepada Allah. Karena itu tidak akan selamanya berada di dalam jasad. Ruh nanti akan dipisahkan kembali dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali. Jasad juga kembali kepada asalnya, ruh juga akan kembali kepada Allah. Yang dikhawatirkan ruh tidak bisa kembali kepada Allah karena ruhnya penuh dengan dosa dan noda, ruhnya penuh dengan kotoran-kotoran sehingga membawa beban yang begitu berat. Makanya yang dipanggil oleh Allah itu adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, nafsunya yang sudah mutmainnah. Bukan nafsu amarah, bukan nafsu lawamah. Nafsu amarah itu nafsu yang paling rusak, yang paling ganas, yang selalu membawa kepada kejelekan-kejelekan. Karena yang diikutinya adalah bujukan al-hawa dan syaitan itu. Jadi kalau sudah dikendalikan oleh al-hawa, hawa nafsu, dikendalikan oleh syaitan, maka itu tidak bisa mengikuti jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Tentu akan mengikuti perintah setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Disinilah pentingnya kita belajar tasawuf. Pentingnya kita belajar tarekat, mengamalkan tarekat dalam rangka tasfiyatul qulub dan tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa kita yang penuh dengan kotoran-kotoran tadi, supaya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Kalau sudah masuk kepada tingkat yang kedua dari nafsu amarah, nafsu lawamah. Kalau lawamah itu sudah ada penyesalan, sudah ada kesadaran, itu nafsu lawamah. Sudah mulai dengan adanya riyadhah dilatih terus, adanya kesadaran, timbul kesadaran, sudah ada lawamah. Baru nanti nafsu mutmainnah, baru akan bisa dipanggil kembali kepada Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hadirin ibu dan bapak sekalian rahimakumullah, itulah kenapa kita harus betul-betul khususnya di bulan Ramadan ini untuk membersihkan rohani kita, ya, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah, karena kesempatan disinilah yang paling berharga. Dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang menjadi keutamaan bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan inilah diwajibkannya saum. Di bulan Ramadan inilah diwajibkannya saum. Kita tidak wajib melaksanakan saum, melaksanakan puasa kecuali di bulan Ramadan. Hanya 1 tahun 1 kali. Cukup panjang kita menanti hadirnya bulan Ramadan. Cukup panjang 11 bulan kita menunggu datangnya bulan Ramadan. Makanya begitu datang bulan Ramadan harus disambut dengan sukacita, dengan riang gembira. Bahkan Rasul merasa sedih kalau bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Inginnya selamanya menjadi bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan lah banyaknya keutamaan. Sebagaimana yang kita maklum, diwajibkan puasa kepada kita di bulan Ramadan ini selama 1 bulan. Jadi ibadah wajib puasa hanya 1 bulan di dalam 1 tahun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kalau ingin mencapai puasa yang sempurna, puasa yang betul-betul punya nilai, kita harus menjaga puasa-puasa, tingkatan-tingkatan puasa itu. Puasa bukan hanya menahan lapar dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Itu sudah sangat umum. Anak kecil pun bisa melaksanakannya. Itulah yang dimaksud dengan puasa syariat, yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Tapi itu harus diperhatikan, harus tetap dilaksanakan dengan baik puasa syariat itu. Al-imsak an jami'il muftirat, menjaga, menahan dahaga, lapar
dan bergaul dengan suami istri di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan puasa itu muaqqatatan, waktunya ditentukan, tidak selamanya. Tapi ada puasa yang muabbadan, non-stop, tanpa ada hentinya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan. Yaitu di sana adanya puasa tarekat, adanya puasa hakikat. Nanti di mubalig yang lain yang akan datang mungkin akan lebih memperdalam tentang puasa syariat, puasa tarekat, dan puasa hakikat. Pada intinya kalau puasa tarekat itu adalah menjaga semua anggota badan kita, imsakul jawari, menjaga semua anggota badan kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga hati. Yang namanya gibah, yang namanya sombong, yang namanya dusta, itu adalah pekerjaan-pekerjaan hati yang harus dihindari, ya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja kalau itu, tapi di luar Ramadan harus tetap terus. Tapi latihannya adalah di bulan Ramadan sehingga nanti asarnya akan terasa di luar bulan Ramadan. Kemudian juga menjaga hati jangan sampai lupa kepada Allah. Itulah kewajiban yang harus kita lakukan di bulan Ramadan selama 1 bulan ini. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya ada 9 nih keutamaan, tapi ini saya satu lagi aja ya karena waktu. Yang kelima, bahwa di bulan Ramadan itu dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Itu sudah sangat umum ya, karena hadisnya sudah diketahui oleh anak-anak juga, bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apa maksud dibukanya pintu surga itu? Dibukanya pintu surga di bulan Ramadan artinya terbukanya kesempatan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik yang menyebabkan bisa masuk surga. Terbuka dengan lebar kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan amal-amal baik. Sholatnya, sodakohnya, baca Al-Qur'annya, banyak sekali kesempatan yang begitu besar terbuka di bulan Ramadan. Bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tertutupnya pintu neraka artinya kesempatan untuk berbuat jelek di bulan Ramadan itu sangat-sangat minim. Di bulan Ramadan itu tertutup pintu-pintu untuk melakukan hal-hal yang jelek, karena setannya dibelenggu. Tapi perlu ingat, musuh kita itu bukannya setan saja. Kenapa di bulan Ramadan katanya setannya dibelenggu, tapi masih ada orang yang berbuat tidak baik? Itu bukan ajakan setan, tapi dari diri kita sendiri, yaitu an-nafs, al-hawa, al-hawa, hawa nafsu. Jadi yang menggelora di dalam diri kita untuk mendorong perbuatannya yang tidak baik di bulan Ramadan itu bukan ajakan dari setan, tapi itu adalah dorongan dari al-hawa, dari hawa nafsu. Makanya jangan keenakan, bulan Ramadan tenanglah, setan lagi dibengketan, ya, dibelenggu, setan lagi mau ngagoda. Hati-hati, karena musuh kita itu ada 2. Jadi itulah, bukan hanya setan saja, tapi an-nafs. Justru itulah yang paling berbahaya. Kata Nabi bahwa musuh kita yang paling berat itu adalah dari diri kita sendiri, gitu ya, yaitu al-hawa, ya. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan karena pintu surga terbuka, meminimalisir perbuatan yang jelek. Kalau bisa tinggalkanlah semua perbuatan yang jelek, karena pintu neraka ditutup, itu akan sangat kecil sekali untuk berbuat yang tidak baik. Dan juga setan-setan dibelenggu tidak mungkin mengganggu kita, tapi tetap nafsu akan tetap membawa kita kepada hal-hal yang jelek. Makanya nafsunya harus dikendalikan, dilumpuhkan, ya, itu dengan cara banyak beribadah, dengan cara berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, sudah masuk waktu isyraq. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita dengan tema keutamaan di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.